Oh, udah mulai. Halo semuanya. Halo. Jawab dong. Halo. Nah, gitu dong. Nah, jadi selamat datang di Visi Pods. Podcastnya anak Visi. Alah kan gua. Ulang. Oke, kita ulang. Halo semuanya. Halo. Oke, biasa banget ya. Oke. Selamat datang kembali di Visi Pods. Podcastnya Visipol Uki. Cakep. Tepuk tangan nih. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang biasa aja. Enggak, tamu yang spesial. Iya, spesial banget. Jadi mereka itu ketua-ketua dari beberapa salah dua. Iya. Oke. UKM yang ada di Visipol Uki. Iya, betul. BTW perkenalan dulu ya. Betul. Perkenalan dulu juga MC-nya hari ini ada siapa aja. Kita hari ini nggak berempat, kita cuma berdua. Betul. Cuman ada gue dan Jovi, gue Cila. Gue Jovi. Oh ya, buka masker ya? Iya. Nih. Biasa aja kan? Iya. Nah, kita orang biasa kok. Iya. Ya, sekarang kita perkenalan langsung aja lah ya ke para pejabatnya UKM. Waduh, pejabat. Oke, mantap. Silakan dari siapa dulu? diri. Silakan Bang. Oh iya. Oke. Iya. Halo, nama gue William. Di sini gue diemban sebagai ketua UKM Visipol Tinkers Club. Terima kasih. Visipol Tinkers Club. Ketua. Ketuanya nih. Ketuanya datang. Oke, kalau Anda siapa? Nama saya. Udah jangan ketawa dong. Iya, Ini oke. Kita udah banyak take nih. Enggak bercanda. Nama saya Pietro Santiago, saya dari Wanareksa Visipol Uki. Jabatannya apa, Pak? Ntar dulu, jabatannya belum tahu, guys. Saya menjabat sebagai wakil ketua. Oke, biasa aja ya. Yes. Iya, biasa banget ya. Makasih. Oke, ini jadi kita udah datang di sini kedua. Ini yang satu wakil ketua, yang satunya ketua. Jadi Bener banget. Coba Cila mau nanya apa sih? Kita mau ngapain di sini? Ada lebih baiknya mereka memperkenalkan dulu ya UKM mereka tuh ngapain sih sebenarnya? Coba dari Wanareksa dulu sebenarnya. Wanareksa ini sebenarnya fokusnya ngapain? Ya sebenarnya kan kita kan namanya Wanareksa. GPA Wanareksa itu singkatan dari Grup Pecinta Alam. Jadi ya seperti namanya aja, masa berbeda gitu kan. Jadi benar. kita kegiatannya berhubungan dengan bagi teman-teman mungkin yang suka kita itu perkumpulan grup dari orang-orang yang mencintai alam bebas, atau kita bisa dibilang tuh pegiat alam bebas lah. Oke. Gitu. Cakep Ya. Suka naik gunung. Suka naik gunung, ya itulah. Kamu jangan Iya. nggak Suka jelas. camping maksud Ya, saya, camping. suka camping. Iya, di alam bebas, naik gunung. Pokoknya yang berhubungan dengan alam bebas. Oke. Kegiatan alam Hutan-hutan bebas. gitu ya. Aduh, itu Sedangkan- apa ya? Oke. Sedangkan Visipol Tinkers Club ini apa Bang? Bisa dijelaskan? Ya, Visipol Tinkers Club itu sebenarnya masih baru banget. Masih kita 1 tahun kali ya. Baru tahun ini tuh 1 tahun, dan kalau ditanya Visipol Tinkers Club itu apa, ya bisa dibilang UKM diskusi lah, UKM riset gitu. Tapi kebanyakan orang tuh bilang UKM-nya serius banget. Sebenarnya nggak seserius itu sih sebenarnya. Jadi riset itu kan banyak, jadi bisa diskusi, bisa nulis dan sebagainya. Jadi sesuai dengan namanya Tinkers Club, ya kita di sini memikirkan sesuatu, ya kita ungkapkan ke mana anggota-anggota kita, gimana diskusi, ya 2 arah aja sih begitu. Wah, Keren ya. ini keren banget, walaupun baru tuh kayaknya gimana gitu. Kayaknya banyak banget. Banyak banget manfaatnya Iya. kayaknya kalau masuk ini. Jadi kalau kalian yang overthinking masuk. Iya. Makanya overthinking dong. Kan ini Tinker Club. Beda Mau dong. mikir. Kamu masuk ya nanti kalau misalkan Iya, overthinking? pasti saya boleh, masuk. boleh. Soalnya saya orang yang overthinkingan. Oke. Wah. Kita bukan acara brownies, Pak. Pakai editan cek gitu-gitu enggak ada gitu loh. Jadi sebenarnya ada nggak sih kegiatan yang kalian lakukan tuh selama pandemi? Dari mana nih abang dulu? Boleh. Silakan. Udahlah, sweet aja lah. Daripada ribet kalian. Di sini. Wah, beras sweet. Iya, ceritanya enggak apa? Ya udah dari abang Oh ya, dulu, gue ya. silakan Bang. Dari kegiatan pandemi tentu aja sama kayak UKM lain ya. Pasti ada perubahan proker yang mestinya mau kayak gini gitu. Ternyata di tahun lalu di bulan Maret ada COVID-19 sampai sekarang, ya pasti berubah semua gitu. Tapi kita nggak kehilangan akal ya, pasti tetap mau jalan, gimana caranya, ya udah kira kita adaptasiin proker kita. Jadinya kita semua online kayak gitu. Tetap diskusi. Kalau kita ada diskusi namanya ruang rasio. Jadi untuk anggota-anggota khusus Visipol Tinkers Club, kita ngebahas satu isu,
ntar ada tim risetnya, sama kayak gini lah, kayak podcast ada tim risetnya, kita mau bahas apa nih gitu. Nanti pas hari hanya kita diskusi gitu. Ada narasumbernya juga, ntar dari luar UKI atau di dalam UKI, itu kita bisa omongin setiap kali tim riset bakal diskusin ke ketua atau ke BPH. Keren. Matang sekali ya guys. Waduh. Sumpah. Parah. Sampai speechless gue. Visipol Tinker ini ada podcastnya juga. Nah, Tampaknya kita akan ada saingan guys. enggak. Waduh. Collab dong, kita harus bersatu. Iya collab. Collab. Oke. Jadi kalau Wana Reksa sendiri gimana nih? Kalau Wana Reksa sendiri ya ada beberapa halangan juga, tapi kita tetap mengadakan beberapa acara. Di awal-awal itu kita sempat, yang pertama itu kita ada, tapi dari internal itu ada mengadakan pendakian bersama ke Gunung Gede. Terus yang kedua pendakian fun lah kira-kiranya. Lalu ada pendidikan lanjutan kemarin itu, setelah itu pendidikan lanjutan mountaineering. Nah mountaineering itu kira-kira seperti kita membaca medan, membaca peta, seperti itu kita gunung hutan. Lalu nah yang kemarin ini yang paling baru itu, setelah itu kita melakukan penanaman 100 bibit yang dihadiri di Bekasi dihadiri oleh Pak Wakil Wali Kota Bekasi. Bibit apa tuh kalau Banyak. Bibit apa tuh? Enggak ada. Bibit apa sih? Ada banyak bibitnya. Pokoknya 100 bibit itu campuran dari mangga, bibit jeruk, bibit jambu kristal, bibit yang lain-lain. ini Tampaknya Anda lupa ya. ini saya didistract oleh manusia-manusia belakang kamera. Emang mereka tuh distraktif sekali. Iya. Sangat destruktif gitu. Pokoknya ada mangga, buah-buahan lain yang bisa menguntungkan rakyat di sekitar di bantaran sungai itu. Terus juga biasanya kita ada program rutin untuk olahraga mandiri. Kalau bisa kumpul di Secret bisa kita olahraga, dan juga atau di rumah sendiri nanti kita biasanya keep progresnya di track. Keren. Jadi walaupun pandemi gini tetap harus sehat gitu, produktif dan bisa menghasilkan kepada sesama kayak tadi di. Jadi guys, kalau kalian mau sehat, masuk Wana Reksa guys. Benar tapi Iya kan? Sehat banget tuh ya. Saya juga pikirannya lain. Enggak. Bener. Naik gunung segala macam dijalanin. Iya. Bener kan? Dan ini penanamannya di Bekasi. Di Bekasi. Kemarin kita di bantaran Sungai Kalicakung di Simpang Bagol Bekasi. Itu di mana ya? Itu jadi cakung. Oke. Yang enggak kayak basa-basi aja gitu loh. Ya. Bekasi ya? Iya, Bekasi itu sekarang udah ada pohon. Kan Bekasi kan nih, teman-teman yang tinggal di Bekasi kan Emang makasih ya banget ya. kan? Iya, makasih ya. Saya sebagai orang Bekasi Saya juga sebagai orang sedikit Bekasi. tersinggung ya. Jadinya agak off road gitu ya. Iya, betul banget makanya. Aduh. Mataharinya ada 3 di Bekasi. Waduh, beda Jadi, planet dong. Itu yang harus itu kan biar Di mall juga ada matahari sih. Iya. itu matahari. Matahari ya. Iya gitu. Cila mau nanya nggak? Langsung ganti gitu, Mas. Dilempar terus ke gue. Iya. Makasih banget, Job. Aku capek banget lo nanya terus dari Mau tadi. nanya ini sih prestasi masing-masing UKM. Kayak tadi kan Wana Reksa sampai masuk berita ya. Iya, Sampai sempat masuk kan. artikel berita. Gimana dengan Visipol Thinkers Club? Visipol Dan gimana? Iya, Visipol Thinkers Club tuh yang belum sampai masuk koran lah gitu. Cuma Iya. memang beberapa, dan kebetulan seneng banget gue ada anggota-anggota yang mendukung gitu kok kegiatan-kegiatan proker gue sendiri. Beberapa ada yang udah masuk nulis opini gitu di berita Keren. gitu kan. Terus kemarin juga kita tuh baru lolosin brief. Jadi kalau brief itu kalau belum ada yang tahu kayak majalah akademi gitu. Akademi. Jadi kalau majalah kan terlalu santai ya. Tapi ini kayak semi populer ilmiah lah kayak gitu. Dan itu udah dapat ISBN dari LIPI. Iya. Wow. Perjuangan banget sih itu memang. Waduh. Wow. Keren. Emang bukan kaleng-kaleng UKM yang satu ini ya. Keren banget ya. Parah, jelas banget. Emang Gokil. aduh, benar-benar tinker lah. Tinkerbell. Wow. Peter Pan. Tinkerbell. Iya. Mohon maaf. Boleh juga, boleh juga. Tinkerbell tuh Peter Pan. Peter Pan tuh yang nyanyi itu kan. Waduh. Aduh. Kurang dikit lagi kayaknya. Bapak-bapak, Dikit IC lagi. bapak-bapak. Iya. Gua juga Jokesnya apa? bapak-bapak sekali. sekali ya. Iya, makanya aduh. Tapi saya nggak punya. Lu mau nanya apa, Job? Gue nggak tahu loh. Sebenarnya gue ada pertanyaan pribadi buat mereka berdua. Oke.
Tapi lolos kan? Lulus sensor kok. Oke, Apa tuh? silakan. Kalian kan nih sebagai wakil ketua Warna Reksa dan ketua Visible Thinker Club, gimana sih cara kalian membagi waktu dalam memegang jabatan itu dengan kuliah kalian? Coba mulai dari Bang William. Oh, dari gua. Iya. Bagi waktu ya sebenarnya gua nggak usah apa ya, muluk-muluk juga sih sebenarnya, kita semua masih belajar lah gitu. Gue juga masih keteteran, masih suka malas segala macem. Cuma baik lagi nih, kayak kalau gue suka mikir kalau lagi capek, tujuan gue tuh apa sih gitu. Apa yang gue capai gitu kan. Begitu. Iya. Mau kerja atau mau bayar apa, kalau gue kan sekolahin adik-adik gue apa segala macam. Jadi ya udah gue mulai lagi di situ, gimana ya? Oh, belajar gini-gini. Meskipun ya kayak anak-anak lainnya juga gitu, kayak teman-teman baru ngerjain 5 menit, istirahatnya 2 jam. Ya itu gue banget sih itu ya. Ya itu manusiawi lah ya Bang. Manusiawi. Kayaknya itu setiap Anak kita apa gitu deh Bang. Iya, Dari kita dikasih ntar waktu mager. deadline nih seminggu nih, gue H-2 kerjainnya. Tapi gitu. jujur, gue kaget loh Bang kalau abang kayak gitu. Gak. Gue ngeliatnya tuh kalau kayak abang tuh rajin banget di mata gue. Menghancurkan image. Iya. Mencari image-nya. Apalagi kan gue tahu kayak abang juga asdos kan kalau nggak salah. Iya, Sama iya. Bang Dari Iya. ya kan. Pasti ngebagi waktunya Iya sih. susah banget. Kalau aku gimana? Kayaknya nggak pernah bagi waktu ya. Enggak lah. Sebenarnya gampang sih itu dari kitanya, maksudnya benar kayak kata Bang, emang susah, pasti ada beberapa yang keteteran lah. Tapi ya masa sih kita kan nggak setiap kegiatan organisasi itu kan nggak setiap hari juga, masih ada lah rentan waktu. Misalkan kita seminggu rapat, kan masih ada sisa dari setelah rapat itu masih bisa kita buat ngerjain tugas. Nggak mungkin sampai terat-terat banget kan, kecuali kalau kegiatan dari luar atau lagi ada kegiatan seminar gitu kan atau webinar. Sebenarnya kembali ke kitanya aja sih sebenarnya. Kalau kitanya mau bisa mengatur waktu dan ada niat dari hati, bisa. Pokoknya UKM ini jangan dibawa beban deh. Iya benar. Anggap aja nih kayak eskul lah. Kalau eskul kan lu kayak apa ya? Proker nggak jalan, misalkan ada bablas pernah lah ya. Iya. Ya udah nggak usah dipusingin gimana gitu. Jadi anggap aja nih eskul kayak gitu. Jadi nggak kayak kita kuliah harus mendapat A kan kayak gitu. Fun Jadi aja lah ya. fun aja. Iya, untuk senang-senang aja. Seneng-seneng aja. Apalagi kalau misalkan udah ada kesukaan gitu, bener nih kayak kata Bang William. Maksudnya apalagi kalau udah ada kesukaan pasti kita enjoy aja. Enjoy. Lu suka banget naik gunung ya? Sebenarnya kan iya. Tapi sebenarnya kan di Aduh, saya benci pikiranku. itu kamu pikirannya rada kotor. Gunungnya Lah bukan kan itu. Warna Reksa naik gunung. Tapi kan mendaki maksudnya. Mendaki Iya. ya mendaki. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan alam bebas. Sebenarnya nggak cuma mendaki aja, banyak hal-hal yang lain yang kita lakukan di luar itu, seperti penanaman kan. Kemarin ada PKM juga. Tuh. Tapi Itu ada rencana nggak? Jadi kan alam bebas Rencana mau apa tuh? mendaki ke alam baka gitu. belum. Itu jangan deh. Terlalu dark. Teman-teman. Jangan. Maaf. Mohon maaf. Oke. Enggak, itu jokes saja. Itu jokes aja. Jokes saja, jangan diambil ampun. Di hati. hati, oke? Iya. Wah, dibawa. Dengar-dengar Bapak ketua Himatim ya? Gak ada. Gak ada. Itu bohongan dong, bohongan. Anda nggak perlu tahu. Iya, jangan Oke. aja, Beh. Tahan. Saya nggak bisa tahan kalau ada dia. Oke, sekarang kan tadi kan udah kayak perkenalan dikit kan, terus udah ngasih tahu prestasi apa aja dari masing-masing UKM. Coba menurut kalian benefit kalau misalnya masuk UKM kalian tuh apa? Kali aja ada angkatan baru yang belum masuk Iya. UKM, Iya, pengen ngerti. ikutan, bisa dipromosikan. Ini dari lu. Oke. Asik. Kacau ya. Biasa aja. Chill. Jadi begini teman-teman. Sebenarnya banyak sih. Mulai dari di setiap, kalau untuk pribadi gua dan teman-teman Warna Reksa, beberapa yang lainnya juga, itu biasanya setiap kita mendaki atau melakukan kegiatan tuh pasti ada sesuatu yang kita belajar dari lapangan langsung gitu. Karena apa ya, ada mulai dari, kalau di gua sendiri sih benefitnya pertama nge-push, maksudnya gue menjadi, ketika ke alam tuh gue bisa mengetahui batas gue sampai mana gitu kan, atau jadi gue bisa ternyata gue bisa loh untuk sampai ke sini, sampai ke puncak gunung dengan melihat alam yang kayak gitu. Terus juga gue juga belajar berorganisasi, gue banyak diskusi sama teman-teman
Wanareksa dari hampir semua teman-teman biasanya kita diskusi tentang gimana nih, kayak kemarin kita tentang penanaman bibit ini apa sih yang harus kita ini, maksudnya mumpung kita lagi pandemi kita bisa mengasih lah ke orang-orang gitu. Jadi kita juga belajar untuk berorganisasi dan juga manajemen waktu, kedisiplinan juga, banyak hal ya. Maksudnya kadang-kadang sampai saking banyak sampai gak kepikiran gitu. Tapi ya itu. Bilang aja lupa, gak usah alasan. Pokoknya intinya baik lah, semua UKM tuh baik, pasti efeknya baik-baik, terutama di Thinkers maupun tergantung dari yang kalian sukanya apa. Bagi yang suka alam bebas ya Wanareksa, bagi yang suka Thinkers, maksudnya pasti ada benefit, banyak benefit yang kalian dapat dari UKM. Gak ada kok UKM yang ngajarin buruk-buruk gitu. Iya. Jadi kalau kalian yang suka nggak jadi deh. Karena kalau gue ngomong tuh gitulah. Ya pokoknya join aja Wanareksa. Ini UKM-nya kayaknya masih untuk nanti periode selanjutnya buka lagi nggak? Oh, buka terus kita. Buka terus untuk kan? kita sangat mengharapkan teman-teman untuk kalau misalkan yang suka tentang alam, suka tentang mungkin kayak tadi penanaman, atau mungkin tentang alam dari pantai, dari gunung, dari semuanya lah, yang suka pegiat alam bebas itu, untuk boleh banget teman-teman join ke kita karena benefitnya juga banyak. Dan kedepannya masih ada acara-acara yang lebih menarik lagi. Iya. Luar masih biasa. ada keberlanjutannya lah. Luar biasa. Oke. Sekarang dari Visipol Thinkers Club, silakan Bang. Oh ya, dari gue sih sebenarnya simple aja gitu ya. UKM ini tuh sebenarnya tentang gimana cara kita berpikir gitu, berpikir kritis dan menuangkan pikiran itu ke suatu suatu medium gitu ya. Bisa ngomong, bisa nulis dan segala macam. Jadi di sini sebenarnya kita ngajarin gitu loh, ngajarin orang-orang untuk nulis yang benar, secara terutama akademis ya. Nulis akademis itu seperti apa, terus berpendapat itu seperti apa, kemudian mempublikasikan suatu tulisan itu seperti apa. Di sini semua kita belajarin kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang kiranya pengen nih gitu, oh gue pengennya nulis gitu, mungkin bisa bergabung dengan kita kayak gitu kan. Kemudian ya sama kayak Wanareksa juga ya, di sini nggak cuman belajar hard skill juga, tapi kita juga soft skill ya, betul. Gimana berorganisasi dan ngomong ketemu sama orang, gimana negosiasi sama dosen segala macam. Itu yang paling penting sih menurut gua. Terus bercengkrama sama temen dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi menurut gua nggak ada ruginya untuk gabung di Visipol Thinkers Club ataupun Wanareksa sih. Kayak gitu. Apalagi nambah banyak, pasti kalau kita buat kegiatan banyak channelnya gitu ya. Betul. Jadi kalau itu sih yang gua rasain banget, maksudnya ketika kita mengadakan kegiatan kayak model penanaman bibit, gue jadi kenal sih sama orang orang pemerintah yang ini gitu. Gue jadi kenal sama instansi ini. Betul. Jadi ada channel ketika kita mau ngadain acara lagi atau misalkan ke depan, kita jadi makin tahu lah dari setiap kegiatan tuh pasti ada dapat, kita belajar sesuatu. Benefitnya banyak nih. Jaringan itu penting banget. Jaringan ya benar, apalagi ntar mau Informasi. kerja lagi gitu. Gitu. Wah, luar biasa banget. Kenapa gitu banget Anda masih gitu guys? Jangan gitu dong. Nah, gitu guys. Nah gitu. Kalau buat kalian yang masih ragu masuk UKM atau organisasi lainnya, lihat mereka berdua. Iya. Pasti Dan semua UKM UKM yang lainnya. Iya, dan UKM yang lainnya. Saya belum selesai berbicara, saudara, sabar. Ada Oke. futsal bagus. Iya, ada futsal segala macam. Untuk Basket. kalian yang ragu masuk UKM. Ada Ukivo. Iya, banyak juga Ukivoice. Ya, Pokoknya jangan ragu banyak lah. deh. Pasti kalian mendapatkan teman, dapat ilmu. Betul. Dapat sertifikat. Iya, dapat sertifikat. Dan dapat pacar juga bisa. Iya. Dapat pacar kali aja. Itu syarat lulus. Ya, begitulah. Syarat apa dapat pacar lulus? Sertifikat. Bukan dapat pacar, syarat lulus, Bapak. Oke. Gitu. Jadi ada yang mau ditanya lagi nggak? Sorry. Mau nanya apa saya? Apa kita yaudah kita gitu aja lah ya. Ya udah. Kita main game aja kali ya. Jadi saksi belum ya? Belum. Kirain udah mau habis. Oh, main game. Iya, kita main game dulu. Game apa sih? Jadi kita akan main game PUBG. setuju atau tidak setuju. Saya tidak setuju. Kuping kalian meledak. Boleh masuk. Tepuk tangan. Clara boleh dong dada-dada dulu kamera. Gak bakal masuk dia di Gak ada masuk.
Tidak setuju. Oh belum, Pak. Jadi Ice breaking. gue pengen jelasin dulu mekanismenya. Aduh. Nanti ada 5 pertanyaan. Kenapa nggak 10? Kok ngatur sih tuh? Kok situ ngatur? Gila, bintang tamu pertama kita Iya. ngatur. Luar biasa, saya bangga sekali punya bintang tamu seperti ini. Gila. Oke, jadi nanti kita ngasih 5 pertanyaan. Esai Tiap itu? satu enggak kok. Tuh kan? Emang susah kalau udah visible thinker ya. Pertanyaan dikira esai semua. Kan ada SS ada PG gitu Iya. kan. Enggak. Oh, Pertanyaannya iya. pilihan ganda, Bang. Pusing gue. Pilihan ganda. Kalau esai kepanjangan. Pilihan ganda ada 4A sampai E, Bang. Buatlah jurnal. Waduh. Definisi ya kan. Iya. Kriterianya margin berapa? Pertanyaannya gampang kok, Bang. Realisme itu apa? Iya Iya, iya. realisme itu apa? Iya. Iya. Itu dah. Ya udah pokoknya Enggak sih ada- bercanda. enggak. Iya. Pokoknya nanti ada 5 pertanyaan. Setiap ditanya 1 pertanyaan, nanti kalian tunjukin papannya setuju atau Anjay. tidak setuju. Oh iya. Siap. Terus Ada pertanyaan nanti jelasin secara singkat karena alasan kalian memilih Krik, krik. pilihan itu. Begitu. Udah siap? Siap. 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 Oke. Kurang keras. siap. Waduh. Bentar, gue milih dulu pertanyaannya. Setuju atau tidak setuju? Kalau caper sama dosen itu bikin nilai kita bagus. Caper sama dosen bikin nilai kita bagus. Gimana tuh? Setuju atau tidak setuju? Beserta alasannya nanti kayak. Iya. Udah Jadi ya? coba dipikirkan. 1, 2, 3. Saya suka jawaban jujur macam ini. Betul. Tepuk tangan dulu. Oke. Alasannya kenapa tuh? Coba dari Ago dulu nih. Iya, gua. Kalau Bang William udah ketahuan jawabannya. Coba dari Anda. Sebenarnya itu apa ya? Kayak ketika sebenarnya bukan caper sih. Buat dosen-dosen yang melihat. Sebenarnya maksudnya Bingung kan lu? Sudah ada keraguan ya. enggak, maksudnya dengan kita akrab kepada dosen juga kan kita mendapat wawasan juga. Maksudnya banyak channel, sebenarnya lebih ke channel dan link sih, kayak maksudnya beberapa dari senior gua yang gua tanyain juga. Dosen pun nanti juga ketika mungkin mau magang dan juga mungkin ada kegiatan-kegiatan kan dosen juga yang bantuin ke kita kan. Maksudnya jadi apa namanya? Pasti dapat banyak lah dari mereka juga selain untuk dapat nilai gitu. Oke. Coba Bang. Aja gue. Jawabannya terlihat caper sekali. Sebenarnya gue tuh bukan orang yang caper gimana ya, kayak ketemu dosennya terus kayak wah deket mepet mulu, enggak gitu. Iya, Tapi kalau misalkan gue merasa dosen ini apa cocok nih kepribadian sama gue, ya Iya, itu benar juga. ya ada kesempatan harus kita ambil dong. ya Ah, dong. itu. Nah, hidup itu Oke. pilihan cuy, lu mau maju apa enggak? Siapa gitu. tahu nanti dapat ada cipratan-cipratan Iya, dikit gitu kan. ciprat-cipratan. Kayak Cipratan apa tuh, Bro? banyak. Banyak. Kalian jangan semuanya harus mama. Kalian juga seperti itu kan. Gitu. Manusiawi itulah. Manusiawi. Pak lagi di mana? Iya. Gak gitu kali itu SKSD. Tapi sebenarnya nggak melulu soal nilai sih kalau Iya, dari gua. benar. Nggak melulu soal nilai karena gua sendiri orang yang tidak menganggukkan nilai gitu. Maksudnya Wih, iya, apalagi kenapa ditepuk tanganin gitu. nggak apa-apa. Karena seiring jalannya waktu ketika lu semester banyak nilai itu udah kayak aduh yang penting lulus dah kayak gitu kan. Tapi ini nggak boleh ditiru ya teman-teman ya, maksudnya Jangan ditiru. kalau Beda-beda bisa tuh, ya beda-beda tuh. performanya harus bagus gitu. Cuma ada beberapa orang yang mungkin udah jenuh kayak oh udah deh gitu. Tapi yang paling penting adalah lu gimana memanfaatkan aja sih. Kalau gue sih gitu aja intinya ya. Jadi abang memanfaatkan dosen. Manfaatkan dong. Kita kan memanfaatkan dong yang baik-baiknya ya. Simbiosis mutualisme. Betul. Begitu. Gimana Jap? Lu Jap? Gue mau nanya ya. Oke. Setuju nggak kalau bulan Juli kita sudah kuliah tatap muka? Di tengah situasi yang begini. Ya. Yes. Belum dihitung ya? Belum dihitung dong. Saya belum ngitung. Oke. Belum gitu maaf. Udah pura-pura nggak lihat aja ya. Oke, 1, Tidak ada yang terjadi kok. Iya. Nggak ada apaan tuh tadi? Gue hitung ya. 1, 2, 3. Wah. Wah, Ini beda ada- nih, beda. Oh, Hei. Anda sebenarnya mau apa? Emang semangat Semangat ya banget ya soalnya. kuliah ya. Terlalu semangat. tiap episode ada mic jatuh. Bangga banget saya.
Oke. Dari siapa nih? Coba dari Bang William dulu. Kenapa nggak setuju, Bang? Gak setuju karena apa ya? Sebenarnya gue setuju banget sama kayak yang lain mungkin ya. Pengen kuliah biasa lagi gitu ya. Cuma gue takut aja sih. Gue lebih takut nularin ke orang lain dan kebetulan di rumah gue tuh multi generasi, paham gak sih? Jadi kayak gue kan bisa dibilang masih umur 21 nih, 20-an. Terus gue punya bokap umur gocap 50. Terus punya kakek gue umur 75 ya kan. Jadi gue takutnya gue membawa virus ke mereka atau gue membawa virus di kampus kayak gitu. Meskipun dosen-dosen itu udah divaksinasi kan, cuma ya gue takut aja sih sebenarnya. Masih belum secure apalagi dengan kondisi penanganan COVID di Indonesia yang masih kurang optimal. Kayak gitu sih kalau gue ngeliatnya. Antisipasi aja. Selama belum aman banget, janganlah istilahnya gitu. Iya gitu. Kayak mungkin menurut gue terburu-buru banget sih. Kecuali memang di bulan Juli itu udah bisa 70% orang udah divaksin, mungkin gue bisa pertimbangan untuk masuk. Oke. Ini coba dari Ago. Kenapa setuju, Go? Nggak, kalau gue gini sih, maksudnya kalau nggak salah kan udah ada setelah dari vaksin yang untuk orang-orang itu, maksudnya lansia dan lain-lain kan setelah itu kan kita, maksudnya jadi ketika kalau misalkan mungkin dari nih warga-warga belakang nih jangan recet nih. Maksudnya ketika kalau misalkan udah siap, maksudnya berbeda juga setiap orang ya, mungkin tiap orang kan beda-beda. Kalau saya lebih setuju karena kalau misalkan udah pada siap dan juga sudah vaksin dan juga dengan protokol keamanan yang sewajarnya sih, dengan protokol keamanan yang sudah ditetapkan dan mematuhi protokol keamanan, ya kenapa tidak? Maksudnya mumpung gue juga orangnya itu lebih suka belajarnya langsung gitu, kalau misalkan di kuliah kegiatan juga kan berbeda. Iya, maksudnya protokol kesehatan kan? Protokol kesehatan. Protokol keamanan tuh. Iya. Ya bener sih. Protokol keamanan ya. Ini diomongin nih. Ya gitu sih. Ya, maksudnya gue juga dari background keluarga masih sehat-sehat ya sih. Iya. Puji Tuhan. Maksudnya kan tiap orang kan beda-beda gitu. Udah, saya mendengar. Oke. Kayak suara Oke, apa ya gitu. saya mendengar suara-suara dari belakang. Kamu diam. Jangan sampai saya sebut nama kamu. Coba Cila, pertanyaan selanjutnya dong. Setuju atau tidak setuju kalau IPK itu penting sebenarnya di dunia kerja? Aduh. Gimana Ini bisa middle nggak sih? Bisa iya, bisa tidak ya. Bisa tidak. Udah nih. 1, 2, 3. Mampus dua-duanya gue. Wah. Oke. Bang William dulu. Oh ya, gua meskipun gua UKM Etikas Club ya, mungkin jawabannya orang kontradiktif banget ya gitu kan. Cuma menurut gua IPK tuh nggak nentuin sih. Mau IPK lu berapa, kalau memang di dalam diri lu ada yang lu kejar, itu nggak masalah. Kayak gitu. Gua pernah lihat, ini nggak apa-apa nih, agak panjang ya kita ya. Gue pernah lihat bisa selesai gitu. Maaf. Tetot lagi acara kuis lu tetot. Sebenarnya gue pernah lihat ini di podcastnya Danang yang komen sama The Volix, pokoknya podcastnya Volix lah gitu. Dia pernah bilang suatu itu dia nggak cuti kuliah, terus masuk kuliah terus dosennya nanya gitu, loh kamu kenapa di sini gitu kan. Si Danang itu cuman kayak di sana kuliah apa gitu. Orang sama dosennya cuma bilang gini, lu udah ilmu yang gue kasih kepake nggak? Enggak Pak, saya mau kuliah. Enggak, gue tanya ilmu yang gue pakai kepake nggak? Kepake. Ya udah ngapain kuliah? Kayak gitu. Tapi bukan berarti itu dosen yang ngasih tahu nggak boleh kuliah. Tapi maksudnya artinya adalah kalau selama lu IPK lu jelek gitu, maksudnya kurang banget gitu, tapi lu nyerap ilmunya, menurut gue itu lebih baik daripada IPK lu bagus tapi biasa aja gitu. Itu menurut gue sih ya. Gitu. Makanya IPK nggak selalu menentukan dan banyak banget orang-orang yang IPK-nya rendah gitu atau IPK-nya kurang tapi bisa sukses. Betul. Bener banget tuh. Iya. Kalau dari gua sebenarnya hampir mirip sama Bang William sih. Maksudnya nggak selamanya IPK juga menentukan. Maksudnya dalam kriteria pekerjaan pun yang gue lihat. Tapi ini jangan bilang oh ini IPK orang-orang pada nggak mentingin IPK, bukan berarti langsung lo jatuhin IPK lo gitu ya. Maksudnya nggak kayak gitu. Maksudnya gimana ya? Ya kalau misalkan
kan kemampuan orang berbeda-beda gitu. Ada yang di bidangnya macam-macam gitu kan, dan juga kalau menurut gua pada saat kedepannya itu nggak selalu selamanya yang dilihat tuh IPK lo 3, tapi kalau misalnya IPK lo 4 atau misalkan berapa, tapi di kuliah ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan dilihat juga ada pekerjaan kantor-kantor yang ngelihat lo IPK lo 4, tapi lo nggak pernah ikut organisasi atau lo nggak pernah ngapa-ngapain, lo nggak punya skill tambahan istilahnya, soft skill ibaratnya, itu juga ada yang nggak mau gitu. Lebih mending orang ini, gue nggak dengar dari saudara gue juga sih, maksudnya yang pada saat waktu itu ada yang menjadi ibaratnya HR ya, HRD. Maksudnya dia yang bukan di HRD-nya, tapi ntar setelah tembus dari HRD yang wawancara kan. Nah itu pun ketika dilihat, oh ini nilainya bagus nih, pinter banget nih ini orang, tapi kegiatannya apa, dia aktif nggak, atau dia jangan-jangan cuman kuliah doang, kuliah aja gitu kan. Nah itu juga kadang-kadang ada beberapa kantor kan, makanya gue bilang nggak semuanya kan, ada beberapa kantor yang tidak memperhatikan itu juga gitu. Jadi pas dilihat, oh ini tapi ada yang 3,8 tapi dia pengalamannya banyak, pernah jadi ini dan berprestasi bagus, misalkan ikut lomba-lomba atau apa gitu. Ya kan, Bang? Iya, jadi lu menurut gua jangan kupu-kupu lah. Lu harus kura-kura dan kura-kura dan kuring-kuring gitu. Kura-kura itu kuliah rapat sama kuring-kuring kuliah nangkring. Jadi lu harus balance gitu. Kan nambah channel juga ya, Bang. Kalau yang di situ kufu-kufu tuh. Apa tuh kufu-kufu? Kuliah futsal. Kalian sudah tahu kan jawabannya siapa itu? Kufu-kufu. Tebak aja ya guys. Kuliah futsal. Bener sih. Aduh, belum gua buka lagi pertanyaannya. Ntar dulu. Ini nih. Pasti kita semua ngerasain di sini. Oh iya. Setuju nggak? Kalau gua nggak ngerasain, ayo. Waduh, udah setuju aja nih. Setuju nggak kalau tugas banyak itu bikin kita lebih produktif? Boleh, udah siap? Iya. Biar saya hitung, 1, 2, 3. Luar biasa. Lihat ini dosen-dosen. Teruntuk semua dosen, bapak-bapak, ibu-ibu, saya nggak ngomong kayak gitu ya, Pak, Bu. Ini cuma opini kita aja, opini kita. Bapak dan Ibu dosen, jadi nggak usah diambil. Tapi kalau dipertimbangkan boleh juga. Lebih bagus gitu loh. Waduh. Semester 8 ini. Iya. Coba dari Ago dulu. Kenapa nih? Tadi apa pertanyaan? Aduh. Ya, saya ingat ini gimmick. Oke. Ya realistis aja gitu, lo dikasih banyak tugas numpuk. Ya ada mungkin orang yang beberapa ya orang yang gue jadi lebih produktif. Tapi kalau bagi gue sendiri beberapa tugas numpuk pun jadi beban. Gue itu lebih ke ini sih, Bang. Gue tuh orangnya padahal pemalas. Editor. Aduh, saya lupa. Ada kata-kata yang kurang enak. Oke. Jadi ulang ya. Menurut gua kalau misalkan banyak tugas membuat produktif atau enggak itu sebenarnya kalau bagi gue sendiri enggak, karena kadang-kadang juga ketika banyak tugas dari pribadi gue juga kadang-kadang jadinya ngerjainnya tuh hamin bener-bener jadi mepet sama deadline lah ya. Sama deadline. Tapi itu jangan ditiru ya teman-teman. Bukan untuk kalau ditiru. Kalau kalian bisa menyelesaikan. Iya. Jangan tiru di rumah. Di kampus nggak apa. Intinya tuh ada iyanya dan tidaknya gitu. Oh iya. Kalau gue sendiri kadang-kadang jadinya mudi. Jadinya mudi. Karena kalau tapi serius, iya habis lebaran mudi ya. Lo lagi rajin-rajinnya nih, lo lagi ngerasa gue lagi pengen ngerjain tugas nih, gue dapat ide nih, misalkan bikin paper gue dapat ide, lo langsung produktif. Tapi ada saatnya juga, maksud gue tuh ada saatnya juga ketika lo dapat banyak tugas juga mumet ya, manusiawi. Ya benar sih. Kode. Kalau gue sendiri pengalaman gue juga sama sih, sama kayak gue ya. Jadi tugas banyak tuh nggak menjamin kita tuh produktif gitu. Malah burn out sih kalau menurut gue. Sudah beban di rumah kan, beban juga di kampus juga kan. Jadi ya. Kalau ada yang kerja gitu, Bang. Ada itu kerja. Dulu gue sempat kerja. Jadi gue waktu pandemi itu di bulan Oktober gue udah mulai kerja kebetulan ya sama kakak gue ya gitu, jadi barista. Dan itu capek banget. Jadi
Apa Barista Jody juga lagi. tahu ya. Barista juga, Asdos juga. Waduh. UKM juga. Waduh, sibuk pusing banget. gua kan. Very active. Iya, very ya active kan. and thinker. Udah pulang Impressive. Iya, impresif. Impresif. Ya kan. Main ML kita. Udah gitu, udah pulang kadang kalau malam minggu nih ya, nggak gue waktu iya. Betul sekali. Oke, lanjut Bang. Udah malam minggu biasanya gue suka seruput nendang sama koko gue. Oh, maksudnya seruput tendang podcast. Maksudnya seruput nendang Oh, tuh kayak santai gitu maksudnya. Ini bahasa Iya. ininya ya, kalau Iya. gue edit ntar gue kan. Oke. Suka gitu-gitulah maksudnya gitu kan. Jadi apa ya, jadi kontraproduktif sih kalau menurut gue. Intinya sih gitu. Oke. Oh. Ada Oke. saat Ada maksudnya saat. ada waktunya lah. Jadi untuk dosen-dosen yang nonton ini Enggak, coba gua nggak bilang dipertimbangkan kayak sedikit. gitu. Apa lagi Jok? Canda. NIM-nya Jovi itu 18707. Jangan dong. Oh iya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Iya, ini pertanyaan terakhir sih. Tapi Apa ya? Ayo, lupa. Siapa yang ngedesak? Aduh, ini aja deh. apa Jok? Terakhir karena kalian juga orang UKM dan organisasi ya. Apa? Oh, ada negosiasi. Gua dengernya gitu aja. Karena kalian orang UKM dan organisasi. Oh. Gua dengernya Tanya. kayak kalian organisasi. Lama-lama saya migran di sini. Pusing kepala sebelah. Setuju nggak kalau organisasi di kuliah itu penting? Iya. Oke. Maaf. Terlalu Satu, 1, 2, 3. Setuju. Wih. Kayaknya motong deh itu nanti terlalu ke atas. kepotong Iya. ya? Iya. Muka gua enggak kelihatan. Oh, iya. Dari tadi. Gua mau. Enggak, pasti ininya enggak kelihatan juga. iya, Nanti gua jadinya harus begini. Oh. Ya begitu. Ya, Udah. acara Anda ini ya. Aduh. Ya, oke. Ini tampaknya dua-duanya setuju ya, Kak. Setuju. Coba dari siapa dulu ya? Si bapak ini Dari Bapak Ago dulu deh. Bapak. Bapak. Kamu diam. Iya, lanjut. Warga. Setuju sih, penting. Maksudnya ya itu tadi yang kita udah jelasin panjang lebar kan, banyak kok ikut organisasi tuh banyak banget benefitnya, pengalaman juga dapat dari pengalaman, terus menambah ilmu juga, menambah channel, menambah link. Menurut gua lebih banyak banget positifnya gitu yang kita bisa ambil. Itu simpel sih pertanyaan. Maksudnya pertanyaannya simpel aja, kalau mau jawab penting apa enggak ya penting. Untuk pengalaman juga ya. Iya, Jovi. Bener banget. Terima kasih Pietro. Iya. Oke, coba Bang William. Ya Gimana? kurang lebih sama lah kayak Petro ya, kayak gue, maksudnya nggak masuk UKM atau organisasi itu penting ketika lu sudah lulus sih, menurut gua itu. Ini kenapa sih? Ini ada apa sih? Lanjut Bang. Warga-warga ini nih. Ini warga belakang tampaknya luar Iya. biasa sekali ya. Ya, silakan lanjut Bang. Maksudnya realistis aja lah gitu. Kalau gue sih orangnya realistis aja. Kalau ketika lu dari kuliah tuh nggak punya temen gitu, maksudnya temennya sedikit gitu ya. Maaf nih, temennya sedikit, terus lu juga dalam diri lu nggak mau aktif nih untuk mencari apa sih skill gua gitu. Ya ntar lu kesusahan di 20 dan 30 tahun kemudian kayak gitu. Banyak kadang yang bilang masa muda dinikmatin aja. Menurut gue itu orang yang ngomong kayak gitu orang-orang yang punya duit aja sih. Menurut gue ya. Tapi karena kenapa? Karena orang-orang yang bisa ngomong kayak gitu biasanya have fun. Tapi kalau kayak gue, mungkin kayak yang lain yang dari kelas menengah atau dari bawah, ya kita harus survive gitu. Kita harus berjuang banget nih supaya nggak apa-apa deh masa muda gue tuh miskin, masa tua gue kaya. Kayak gitu sih Bang. Gok. Kembali lagi ke acara Mario Teguh. Iya. Waduh. Pertanyaan udah habis ya? Udah habis pertanyaannya. Terus ngapain kita? Isi lagi. Terus kita ngapain? Golden Ways. Oke, Iya. jadi kita udah kedatangan tamu Jovi. Waduh, acara kita ini diambil Pak. Diambil alih. Diambil alih. Bapak. Gue bingung banget. Aduh, ayo. Ya udah. Jadi Ya kita udah sampai di penghujung podcast ya. Udah selesai. Udah. Udah nyampe. udah nyampe. Turun. Oh, iya. Turun. Iya,
jadi kita hari ini udah berbincang-bincang dengan ketua dari Visipol Thinkers Club dan juga wakil ketua dari Wana Reksa. Udah sharing-sharing juga. Bener Jadi buat banget. kalian yang merasa nggak yakin untuk mulai aktif di dunia perkuliahan, kalian bisa join UKM, kalian bisa join organisasi, biar kalian lebih aktif, soft skill kalian dapet, hard skill kalian dapet, kan ya? Iya kan Jok? Iya dong. Iya dong. Gitu. Gitu guys. Gua sampai terharu guys. Ya kalau Oke, jadi ya udah sih. gitu begitu aja sih ya. podcast kita yang biasa aja ini. Iya. Kalau kalian mau nonton, Yang lebih seru lagi. Kalau kalian mau tungguin nonton ya harus tuh. nonton. iya pokoknya tungguin lah next Next episode-nya. Kalau kalian mau nonton juga bisa cek di YouTube-nya Sema Visipol Uki. Dan dengerin versi audionya di Spotify kita. Ya, kali Visipol aja. Suki. Kali aja kalian nggak mau ngeliat muka kita. Ya, dengerin Iya, langsung audionya. dengerin aja tuh audio. Gitu aja. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami di visipolsuki_. Waduh. Yeay. Biasa saja. banget. Oke, udahlah Oke. gitu aja podcast kita ya. Jadi terima kasih yang udah mau nonton. Dadah. Dadah. See you. Dadah, see you.